Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, Bajingan tolol katanya Presiden Jokowi. Presiden bajingan rakus yang tidak punya malu, memimpin menggunakan sifat iblis. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Ya, saya nggak mau mendengarin omong-omongan kayak gini, tapi saya ibaratnya sebel aja gitu dengerin bocah SMP ngomongnya seperti ini dia guys omongannya. Pantas nggak kira-kira? Dasar presiden setan, gubernur setan. Perempuan setan, begini setan. Semuanya jadi setan. Kamu berani presiden sama gubernur begitu kan? Sudah tinggi kah kamu punya derajat bocil sialan. Makanya kamu hina-hina mereka. Mereka itu petinggi besar, mereka dipilih begitu bukan hanya asal dipilih. Apalagi udah mau hina-hina presiden setan. Kamu yang setan. Dari dulu ini perempuan bikin diri sekali. Kenapa kamu itu kan? Coba tanya dulu kamu ini ada temanmu atau tidak? Coba yang satu kampung dengan perempuan bocil satu ini, coba ajak dulu bermain ke baju-baju, Barbie, nonton film kaset-kaset atau nonton YouTube kan? Terada temannya ini manusia kayaknya. Bukannya kemarin habis lihat kamu punya video itu klarifikasi, mamamu yang klarifikasi baru kamu sembunyi di belakangnya mamamu. Kira bukan kamu yang klarifikasi. Harus mamamu yang klarifikasi. Kamu sembunyi di belakang itu kamu kira untuk apa kamu? Kamu yang berani bikin video itu tapi kamu tidak berani klarifikasi. Nah, habis bikin video klarifikasi, udah bikin lagi video yang tadi. Kamu kira bagus? Apa jasa-jasamu untuk Indonesia, makanya kamu merendahkan pejabat tinggi negara. Sudah banyak jasa-jasa yang kamu buat untuk Indonesia. Mulutnya lemah sekali ini manusia. Terus cakap di talak. Ada, tetapi sok pinter ingin menjabat sebagai pemimpin negara. Yang sok pintar itu kamu. Betul. Kamu itu sok merasa paling hebat. Paling pinter. Kamu itu sok merasa paling bisa mengkritik. Kamu itu sok merasa wawasan luas. Hajar, Bu. Mengerti apa kamu, Padia? Apa kamu mengerti pemerintahan? Kamu mengerti politik? Apa kamu pernah punya pengalaman menjabat jadi presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati? Sehingga kamu berani mengkritik seorang presiden. Kamu nilai diri kamu dulu, Padia. Koreksi diri. Jangan mudah menjatuhkan orang lain. Kalau sekedar nyerocos, anak-anak yang usianya di bawah kamu juga bisa. Cuma mereka tidak mau karena tidak ada gunanya. Karena hal itu salah. Belajar benar-benar supaya kamu bisa menamatkan SMP kamu, lanjut ke SMA, lanjut perguruan tinggi, supaya masa depan kamu cerah. Kamu yang jangan sok pintar, belajar lagi. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Siapa yang Anda maksud, Bapak Mahfud MD? Apakah Mas Gibran setelah debat Pilpres 2024 dengan Anda? Menurut saya, debat itu hanyalah suatu kewajaran saja untuk menimbulkan suatu gagasan. Kalau Anda tidak terima dan tersinggung, seharusnya Anda tidak usah ikut dalam debat tersebut. Dan wajar saja Anda mendapatkan perlakuan seperti itu. Bagaimana Anda dulu seorang tua dan seorang pejabat hukum memperlakukan saya sebagai anak-anak yang tidak wajar, mengatakan saya bersalah dalam mencari keadilan buat nenek buyut saya, bukan emak atau ibu saya. Kemungkinan jangan-jangan emak atau ibu Anda yang salah melahirkan anak seperti Anda, Bapak Mahfud MD. Bekerja hanya sebatas nyinyir-nyinyiran. Giliran mau nyapres, tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah keenakan menggunakan fasilitas negara. Berpidato jual ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kinerjanya. Anda hanya orang tua yang munafik dan bodoh. Rugi orang-orang yang memilih Anda yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
kepada masyarakat Indonesia yang mengikuti Pilpres 2024. Saya mau tanya dengan serius kepada Anda, baik di dalam negeri maupun siapa di yang luar luar negeri. Apa manfaat Anda memilih Bapak Mahfud MD ini? Coba kalian lihat rekam jejaknya, cuman hanya nyinyir doang. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Si Syarifah ini dia ini pendukung Pak Anies. Baswedan. Saya pendukung Pak Prabowo, tapi saya nggak benci sama Pak Anies, biasa aja gitu. Anies Baswedan. Ini saya lihat faktanya. Di tanah Papua itu daerah rawan dari keamanan atau daerah konflik karena ketidakadilan pejabat pemerintah negara terhadap penduduknya. Setelah diadakan pemilu, rata-rata memilih Bapak Anies Baswedan. Bagaimana dengan daerah yang aman, tidak ada konflik? Ini menjadi perbandingan. Akan tetapi anehnya lagi, pihak KPPS di hari pertama pencoblosan belum lagi berhitung hasilnya, namun lembaga hitung cepat sudah mengeluarkan hasilnya. Dan pasangan anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, si Gibran, bisa mencapai 50% ke atas. Saya sebagai pelajar, rasanya ini tidak masuk ke dalam logika akal pikiran. Bagaimana menurut pandangan pemikiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu, guru dan dosen sebagai tenaga pengajar yang mencerdaskan anak bangsa? Coba lihat perolehannya Prabowo, 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Kalau begitu caranya, untuk apa diadakan pemilu? Kalau dia udah berkomentar, mengantri dan menghabiskan parah, guys. uang negara hanya untuk formalitas saja. Begitu enaknya congor busuk Presiden Jokowi mengatakan kalau ada kecurangan, bawa aja ke Bawaslu, KPU, dan MK. Pak, nggak perlu diajarin teknisi yang seperti itu. Di sana banyak orang-orang yang pintar dan berwawasan luas. Mentang-mentang menjadi Presiden Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dan kekuasaan, semua lembaga instansi diobrak-abrik, diacak-acak. Apapun dilakukan untuk menghalalkan berbagai macam cara demi memenangkan anaknya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak berdaya, kehilangan kenetralitas dan keprofesionalannya. Rakyat pun dibuat tidak berdaya, hanya disumpel dengan bansos beras dan BLT. Ini betul perkataan Pak Rocky Gerung. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, bajingan tolol katanya Presiden Jokowi. Presiden bajingan rakus yang tidak punya malu, memimpin menggunakan sifat iblis. Jangan nanti menganggap saya seorang anak pelajar yang tidak beretika dan tidak mempunyai sopan santun. Tetapi tanyakan kepada diri kalian para pejabat yang tidak mendidik. Yang pada bela si Syarifah, 100% lu gak punya adab, etika, moral, dan juga otak. Betul. Come on lah guys, kita pernah sekolah pastinya. Pasti kita di sekolah diajarin yang namanya sopan santun dalam bicara. Jangankan ke presiden, ke orang tua, ke guru, ke dosen, pasti ada adabnya, ada etikanya, ada cara ngomong yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah, Syarifah ini masih anak-anak, terbilang masih umur 17 tahun ya kan. Masa iya sih kita biarin aja seorang anak kecil, anak sekecil itu ngomong presiden setan, gubernur setan gitu. Kita sama-sama lah bantu Indonesia ini, kita sama-sama bantu mencerdaskan anak bangsa. Jangan menormalisasikan ngatain presiden, ngatain pemerintahan daerah dengan cara yang kasar itu wajar-wajar aja. Ya kan wajar, itu kan mengeluarkan pendapat, itu kan berupa kritikan. Ya gimana, ini kan negara demokrasi gitu. Ya aduh, aku sempat kaget lihat videonya si Kak Syarifah ini, ternyata masih ada loh sampai sekarang itu belum di take down gitu. Tapi ya udahlah, kalau masalah itu terserah dia mau nge take down atau enggak.
untuk Kak Syarifah, kalau misalkan kamu nonton video ini, apalagi nonton videoku sebelumnya, ya semoga kamu baca-baca komentar-komentar netizen. Di situ sebenarnya netizen itu sayang kok sama kamu, karena kamu ini masih kecil deh gitu. Jadi karirmu ini juga masih panjang gitu. Jadi tolonglah kalau ngomong yang sopan, yang santun gitu ya. Aku nggak pingin kamu pakai baju Shopee. Ibaratnya tuh gini, kasarannya ya, kasarannya itu kita ini udah memberikan apa sih untuk Indonesia ini? Kita ini sudah mengorbankan apa untuk Indonesia gitu loh. Mau seburuk-buruknya pemerintahan daerah, mau seburuk-buruknya presiden kita, Pak Jokowi itu loh buktinya dipilih 2 kali, 2 periode. Berarti kan emang rakyat itu emang secinta itu gitu loh sama Pak Jokowi ya kan. Dan beliau itu bener-bener menurut saya ya, beliau itu bener-bener udah berkorban seberkorban-korbannya orang tuh ya. Pak Jokowi itu bener-bener tulus banget beliau itu ke Indonesia gitu. Presiden Jokowi bajingan tolol. Menurut saya, selain bajingan tolol, ini presiden bajingan rakus yang tidak punya malu, memimpin menggunakan sifat iblis. Siapa yang ngajarin dia ya? Menganggap saya mulutnya sampai begitu ya? Tidak beretika dan tidak mempunyai sopan. Gubernur setan, presiden setan. Sumpah ya, aku nggak nyangka loh ada anak perempuan namanya itu Syafira. Yang gue lebih nggak nyangka itu pas gue klik atas pencariannya, ada satu video bapak-bapak yang ngedukung si Syafira ini. Bapak-bapaknya sekitar umur 30-40 tahun ya kalau nggak salah. Dan dari videonya dia bilang kalau si Syafira ini pemberani, keren banget intinya gitu ya. Bahkan di video kakaknya tadi itu aja ada yang komen kayak Syafira pemberani, terus muji-muji Syafira. Ini maaf ya netizen nih, lu ngerti gak sih yang namanya kritik yang mana, yang namanya kurang ajar tuh gimana? Kalau si Syafira ini mengkritik dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan, gue juga akan bilang dia keren. Tapi cara yang dilakukan tuh salah dengan mengata-ngatain presiden. Jangankan presiden, sama orang lain aja yang bukan presiden gitu, yang lebih tua, lu tuh nggak pantas. Apalagi si Syafira ini anak masih SMP. Dan dari parasnya tuh cantik, pakai jilbab gitu loh. Dari penampilannya aja memperlihatkan kalau dia tuh anak yang beragama. Tapi kok bisa kelakuannya begitu? Dan janganlah yang tua-tua muji-muji dia. Lu tahu kan itu hal yang nggak baik. Kalau kalian muji-muji dia, terus dia tetap ngelakuin hal itu, suatu saat nanti dia dihukum gara-gara kelakuan dia, kan kasihan anaknya juga gitu. Dia masih kecil, masih SMP, orang tuanya juga bukan dari kalangan yang berada. Ya masa kita tega ngebiarin dia dihukum gitu. Kalau dia salah ya diajarin, kasih tahu. Dan satu lagi, jangan kasih dia exposure. Karena dari hal itu dia ngerasa dia benar. Apa yang dia lakukan tuh ngebuat dia makin terkenal. Di umur dia yang masih remaja ini, dia tuh masih butuh yang namanya dididik. Nah kita sebagai orang dewasa yang tahu mana benar mana salah, harusnya bisa ngasih contoh ke dia, mendidik dengan cara yang benar. Jangan anak gak sopan lu bilang berani, lu bilang keren. Betul. Jadi Syarifah ini seharusnya harus banyak orang yang nasehatin. Yang pertama tuh ya orang-orang yang di sekeliling dia, apapun tetangganya atau apa. Kalau di posisi saya, kalau itu sepupu saya, apa itu adik saya atau tetangga saya, udah pasti saya datangin. Kita beri nasihat lah ya, apa yang dia omongin itu ya buat apa gitu. Kira-kira dia itu ada untungnya nggak dia ngomong begitu gitu, caci maki presiden, orang-orang pejabat daerah dicaci maki, kira-kira untung buat dia itu ada nggak? Tapi kalau nggak ada untungnya ya udah ngapain gitu, nggak ada untungnya sama sekali. Kalau saya teka ya, saya lihat ya, caci maki kayak gitu di media sosialnya juga nggak ada yang rame. Ibarat katanya media sosialnya tuh belum mendapatin uang gitu, sekedar hanya untuk caci maki.